Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 4 tentang pemberdayaan masyarakat, materi 1 yaitu keberagaman sosial budaya di masyarakat. Setelah mempelajari bab 4 pemberdayaan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya di masyarakat kelas 7 pada implementasi kurikulum Merdeka, diharapkan peserta didik akan mampu 1. Mengidentifikasi hubungan antara kondisi geografis dan keberagaman sosial budaya di masyarakat. 2. Menjelaskan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 3. Menganalisis permasalahan-permasalahan sosial budaya yang ada di masyarakat. 4. Menjelaskan cara pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan literasi keuangan. 5. Menguraikan peranan komunitas dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh, amatilah gambar berikut. Perhatikan gambar di atas yang memperlihatkan para ibu yang tergabung dalam suatu komunitas penghasil kerajinan tangan. Di mana komunitas seperti pada gambar merupakan kelompok yang terbentuk sebagai upaya untuk memberdayakan kemampuan dan keterampilan mereka. A. Keberagaman sosial budaya di masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang biasa disebut sebagai multikultural. Istilah sosial budaya mengacu pada kesamaan tradisi, kebiasaan, pola, dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu yang diwarisi dari leluhurnya. 1. Pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya. A. Isolasi geografis. Pada faktor ini berpengaruh terhadap dua hal, yaitu pemisahan masyarakat berdasarkan bentang alam dan kebiasaan menyikapi keadaan alam di lingkungan sekitar. B. Iklim. Pada faktor ini berpengaruh terhadap dua hal, yaitu iklim di permukaan bumi yang bervariasi serta adanya ragam karakteristik berdasarkan pembagian iklim tertentu. C. Letak geografis. Pada faktor ini berpengaruh terhadap dua hal, yaitu posisi silang dan letak strategis Indonesia serta menciptakan akulturasi budaya. A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Perbedaan antar kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif dan negatif. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. D. Pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Kearifan lokal yang berkembang di Nusantara akibat kondisi iklim juga terlihat pada masyarakat adat Baduy. Rumah warga di Desa Kanekes hanya boleh menghadap ke utara dan selatan, ini tujuannya supaya sinar matahari dapat masuk melalui jendela rumah. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang kearifan lokal dan kondisi sekitar, seperti bentuk joglo, rumah panggung, honai, dan masih banyak lainnya. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan.
Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. 2. Jenis keberagaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan memengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Proses lain seperti kolonialisme, perang, dan globalisasi telah menyebabkan populasi asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Akibatnya terbentuk komunitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Dari setiap keragaman budaya yang terus berinteraksi tersebut, kemudian lahir kebudayaan baru. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal. Claude Kohn, dalam karyanya Universal Categories of Culture, membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 unsur kebudayaan. Istilah budaya universal menurut Kohn Jaraningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. 7 unsur kebudayaan universal tersebut adalah 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem organisasi kemasyarakatan. 4. Sistem peralatan hidup. 5. Sistem mata pencarian hidup. 6. Sistem ekonomi. 7. Sistem religi. 8. Kesenian.